Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di penelusuran dunia lain atau di PDL. Kali ini saya akan membahas seputaran setan, hantu atau jin. Sebenarnya setan dan hantu itu adalah cerita rakyat yang dikembangkan oleh masyarakat yang ada di lingkungan atau di desa atau kampung tersebut. Sebenarnya itu adalah jin. Walaupun dalam Al-Quran sudah menyebutkan bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat jin. Dan mereka pun pada saat perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta satu jin ini atau iblis ini. Permintaannya pun dikabulkan oleh Allah. Permintaannya itu mereka meminta kepada Allah agar mereka tidak dapat dilihat oleh manusia dalam wujud aslinya jin atau iblis. Nah, singkat cerita, kenapa ada hantu, ada kuntilanak, genderuwo dan lain sebagainya itu? Sebenarnya itu jin. Jin yang menyerupai makhluk-makhluk tertentu, tergantung dari kemampuan jin itu sendiri. Dan tentunya atas izin Allah, mereka dapat merubah wujud sesuai dengan apa yang mereka mau. Jadi kalau wujud aslinya jin itu tidak ada satu manusia pun yang dapat melihat wujud asli daripada jin itu. Namun manusia dapat melihat atau merasakan wujud daripada jin yang menyerupai makhluk-makhluk tertentu. Misalnya kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain sebagainya. Itu adalah jin. Jin yang merubah wujud sebagai apapun yang mereka mau. Ya, tujuannya untuk menurunkan atau menakuti iman manusia. Jadi kita sebagai hamba Allah dan ciptaan Allah yang sempurna, jangan pernah takut untuk menghadapi, melihat atau merasakan hal-hal goib. Karena semakin kita takut, maka setan, jin atau dedemit atau apapun lah itu namanya itu, mereka semakin berani. Jadi kuncinya ketika kita takut, maka mereka akan semakin berani menggoda atau mengganggu manusia. Sebaliknya, ketika kita berani, maka hantu atau jin tersebut akan takut kepada manusia. Selain jin yang mempunyai hati seperti iblis juga manusia. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena tidak sedikit juga manusia yang mempunyai hati seperti jin. Adanya sikap iri, adanya sikap dengki, adanya sikap ingin menjatuhkan sesama manusia dan lain sebagainya. Intinya sifat yang dia ambil itu adalah sifat aslinya jin, karena pada dasarnya jin mempunyai sikap atau sifat yang sombong, yang mempunyai iri dengki kepada sesamanya. Dan jin juga dapat merusak suatu hubungan, baik itu hubungan bersama teman-teman yang ada di sekitar, kerabat, saudara dan lain sebagainya, termasuk keluarga. Yang apalagi yang mempunyai istri atau suami, itu jin bisa masuk di dalamnya itu. Bagaimana caranya? Ya, jin dapat merusak suatu hubungan rumah tangga atau suatu hubungan yang ada di dalam keluarga tersebut dengan cara membuat ribut. Pokoknya ada masalah sedikit ribut, ada masalah sedikit, masalah kecil jadi besar, itu karena ulahnya jin. Nah, bagaimana? Apa langkah yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan yaitu tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting, kita meruqyah atau kita menetralkan isi rumah kita dari gangguan-gangguan jin atau setan yang dapat menzolimi manusia. Caranya, teman-teman cukup siapkan air 1 gelas, air putih
1 gelas. Kemudian air putih itu dibacakan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, ditutup dengan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Kemudian gelas yang berisi air putih tersebut kita simpan di sudut rumah kita, baik itu di sudut kamar atau di ruang tamu, atau yang penting di sudut-sudut rumah. Nah, tujuannya untuk menarik energi negatif yang ada di dalam rumah kita. Nanti simpan gelas yang berisi air tersebut, misalnya kita simpan dari pagi atau simpan dari malam, nanti tunggu 1 kali 24 jam. Seketika air itu, kalau ada energi-energi negatif yang ada di rumah kita, nanti air itu akan berubah menjadi kekuningan atau warna coklat. Tapi kalau yang sudah parah sekali energi negatifnya, air tersebut akan berubah menjadi warna hitam pekat. Tapi kalau air tersebut masih warna kekuning-kuningan atau coklatan, itu energinya tidak terlalu fanatik ya, tidak terlalu parah. Teman-teman bisa mencoba atau mempraktekkan hal ini di rumah. Silakan lakukan, insya Allah atas izin Allah dan minta perlindungan dari Allah, semua energi negatif yang ada di dalam rumah kita itu dapat ditarik oleh air putih yang telah kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Semoga bermanfaat.